Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya bicara tentang kehidupan. Kembali melanjutkan judul kemarin, anugerah jadi bencana. Anugerah jadi bencana ini adalah perilaku yang sangat buruk. Bila kita mengalaminya, ada dalam diri kita, ini sulit orang ini bahagia. Sulit sekali bahagia. Setiap kebaikan orang yang diterimanya itu menjadi negatif, menjadi malapetaka bagi dia. Dipuji, malah dia jadi sakit hati. Dipuji, "Kamu menghina ya? Kamu ngejek ya?" Ini susah nih kalau kita ketemu orang seperti ini. Jadi semua dibawa negatif, dibawa susah. Pikirannya selalu hal-hal yang buruk. Jadi bagi dia itu nggak ada itu kebaikan. Di otaknya negatif semua. Di otaknya semua kebaikan tidak ada. Ini ada Pak, pada orang banyak orang terjadi. Jadi kalau ini terjadi pada kita, mari kita merubah. Untuk orang-orang yang selalu berpikiran negatif seperti ini, anugerah jadi bencana, ya sekarang berhentilah kita tuh berprasangka buruk. Bisa biasa terjadi pada orang suka berprasangka buruk, pikiran yang buruk-buruk saja. Kemudian orang yang salah fokus biasanya, salah fokus, fokuslah pada kebaikan orang. Jangan fokus kepada kejelekan orang. Jadi kesalahan orang yang kita fokuskan itu menderita kita. Selalu kesalahan. Mencari kesalahan orang itu mudah sekali. Lihat sisi positif orang. Lihat sisi baiknya. Nah, kita fokus ke itu saja. Abaikan kesalahannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak kita selalu anugerah jadi bencana. Yang ketiga, ini yang paling berat ini. Itu adalah orang-orang yang merasa sakit hati yang sangat dalam. Nah, ini biasanya kecewanya kecewa berat ini. Kecewa berat direnung-renungkan terus, dipelihara, masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi katanya sudah memaafkan, aku sudah ikhlas. Itu udah masuk ke pikiran bawah sadar. Biasanya sulit itu untuk menerima kebaikan. Dia berusaha berjuang memang. Tetapi ketika masuk ke pikiran bawah sadar, dendam kesumat yang terjadi. Itu diam-diam dia selalu pelihara. Dalam perilaku dia berusaha untuk baik. Tetapi ketika ada hal yang buruk sedikit saja, meledak, nah, itu namanya orang yang sakit hati yang paling dalam. Dipeliharanya, akhirnya memelihara dendam. Jadi kalau kita melihat atau ada terjadi pada diri kita orang yang selalu anugerah jadi bencana, ya kita harus selalu berusaha berprasangka baik. Itu bisanya berubah. Dan juga kita fokuslah pada kebaikan orang. Lihat kebaikannya. Banyak yang positif pada orang-orang itu. Orang-orang sekeliling kita orang-orang baik semua. Ya. Yang ketiga itu kita berhentilah kita melihara dendam. Kalau kita maafkan, benar-benar maafkanlah. Ikhlaskan. Tapi kadang-kadang kita sakit hati. Saya sudah ikhlas, saya sudah memaafkan. Tetapi masih dia pelihara, itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Bagaimana solusi yang baik, Pak? Ini harus terapi nih. Bila terjadi kita memendam rasa, selalu teringat kesalahan orang, selalu terbayang ketika kita disakiti. Nah, ini bagus terapi dengan saya. Hipnoterapi membantu. Jadi ketika sakit hati selalu ada dalam diri kita, padahal orang-orang yang membuat kita sakit itu adalah orang-orang di sekeliling kita, orang yang dekat. Kadang-kadang suami dipelihara dendam karena pernah menyakiti kita. Sehari-hari kita bertemu, bergaul terus, sementara kita pelihara dendam. Nah, ini harus dibuang dengan hipnoterapi membantu. Ya, kalau ada yang Anda bermasalah dengan rasa-rasa dendam, sakit hati yang selalu muncul di pikiran Anda, ini biasanya ibu nih.
ketika sakit hati, sering teringat masalahnya lain, nanti diungkit lagi yang lalu-lalu. Sudah 15 tahun lalu masih diungkit-ungkit. Itu sudah penyakit namanya, penyakit pikiran. Ya, Anda harus terapi itu. Jangan dipelihara rasa benci, rasa dendam, apalagi dengan orang-orang terdekat, dengan teman dekat, dengan saudara, dengan orang tua, itu harus segera diterapi. Ah, inbox aja saya, insya Allah saya bisa bantu Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Apri Joni, Guru Kehidupan.